Gue Dita, ini lemparan ke dalam episode kedua, membahas dan melempar info dan opini sepak bola lebih mendalam. Kali ini gue akan ngebahas tentang hasil pertandingan antara Liverpool versus Manchester United yang sudah sama-sama kita ketahui hasilnya yang cukup menunjukkan perbedaan kelas antara Manchester United dan juga Liverpool. Dan pertandingan ini menegaskan bahwa rivalitas kedua kesebelasan tersebut sudah tidak ada karena Manchester United sudah beda kelas, sudah gapnya sudah cukup jauh ya, sudah mungkin 1-2 tingkat di bawah dari Liverpool. Liverpool mengandalkan transisi yang cepat dan dari bertahan ke menyerang, dan sebenarnya kalau ngelawan MU itu nggak perlu transisi cepat dari bertahan ke menyerang ya, karena MU nggak pernah ngasih kesempatan lawannya untuk bertahan karena MU nggak bisa nyerang di pertandingan itu. Tapi meski memiliki atau meski mengandalkan transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang, Liverpool bermain cukup sabar. Para pemain Liverpool tuh tahu ya harus melakukan apa, terus juga kapan harus menekan dan menyerang lawan, kemudian juga kapan harus mengulur dengan melakukan sirkulasi bola, umpan-umpan pendek gitu untuk membuka celah dari pertahanan lawan. Nah, itu Liverpool sudah tahu benar mereka mau bermain seperti apa. Dan trio Salah, Mane dan juga Luis Diaz ini juga sangat kompak ya. Terbukti mereka meskipun belum genap 6 bulan gitu bermain bersama, tapi mereka sudah bisa saling memahami satu sama lain ya. Berbeda dengan pertahanan Manchester United yang koordinasinya sangat kacau di pertandingan itu, dan sebenarnya di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga sudah sangat kacau ya. Dan inilah yang membedakan MU dan Liverpool. Di pertandingan kali ini, Manchester United seperti tidak tahu harus berbuat apa, tidak punya visi bermain, tidak tahu kapan menyerang, kapan harus bertahan, karena sepanjang pertandingan bertahan ya. Dan seolah pertandingan itu tuh hanya formalitas saja, kayak mereka cuman menjalani kewajiban mereka untuk bertanding. Dan di pertandingan ini yang terlihat jelas adalah decision making yang lamban dan buruk dari para pemain MU ya. Dari mulai dari pertahanan sampai ke penyerangan. Awalnya kan mereka ingin transisi cepat, mengandalkan counter attack yang cepat untuk menusuk pertahanan Liverpool. Tapi yang mereka lupa, untuk melakukan counter yang cepat mereka harus pegang bola. Nah, ini sangat minim sekali. Mereka sangat jarang menguasai bola, bahkan ketika menguasai bola langsung direbut dan tidak bisa melakukan umpan progresi. Manchester United sangat lamban dalam menyusun serangan sehingga shape-nya pertahanan Liverpool udah bisa balik lagi saat mereka kehilangan bola. Nah, Rangnick kali ini tuh melakukan pendekatan dengan bermain bertahan ya. Mungkin sedikit low block dan melakukan counter yang cepat. Harapannya, itulah mengapa mereka memasang dua striker yang cepat ya, ada Rashford dan juga Elanga. Ya meskipun nggak ada pilihan karena absennya Ronaldo, jadi ya otomatis mereka berdua yang main. Sayangnya United kali ini lupa, para pemain United itu lupa bahwa untuk bermain bertahan mereka harus memiliki pertahanan yang baik. Ya percuma mereka bertahan tapi tidak punya koordinasi yang baik gitu dalam bertahan. Mungkin gampang sekali untuk mengkambing hitamkan Harry Maguire karena memang dia yang sedang disorot saat ini performanya. Tapi kalau dilihat-lihat, ruang yang ditinggalkan Maguire dari beberapa gol Liverpool itu disebabkan oleh minimnya support defense dari depan. Ya, terlihat dari gol pertamanya Liverpool di mana saat Liverpool menguasai bola nggak ada pemain depan MU yang melakukan block press, yang melakukan press di awal. Hasilnya Matic yang saat itu diplot sebagai defensive midfielder itu keluar dari sarangnya dan melakukan pressing sehingga meninggalkan ruang yang langsung diisi oleh Mane. Ya. Dan
Maguire yang memang diinstruksikan untuk high press itu langsung meninggalkan posnya untuk menutup pergerakan Mane. Nah, kosongnya ruang ini yang ditinggalkan oleh Maguire itu membuat celah yang bisa dioptimalkan dieksploitasi oleh Salah dari sisi kanan untuk masuk ke kotak penalti dan memberikan umpan ke Luis Diaz yang sudah menang lari lah, meninggalkan Lindelof dan juga absolutely Phil Jones yang awalnya ingin coba untuk membuat jebakan offside, tapi jebakan itu menjebak mereka sendiri sehingga mereka ketinggalan lari, ketinggalan langkah dari Luis Diaz sehingga tidak sempat untuk menutupnya. Nah, sepertinya saat bertahan pemain MU itu kan memang diinstruksikan untuk melakukan pressing ke depan ya. Dan inilah yang membuat Maguire sering meninggalkan posnya sehingga semua mata tertuju ke Maguire seolah-olah Maguire lah yang sangat salah dalam kekalahan Manchester United kali ini. Padahal karena tidak adanya defensive midfielder yang mumpuni yang bisa melakukan pressing di awal ketika Liverpool sedang membuild up serangan. Nah, itu tidak ada defensive midfielder, itu yang membuat Maguire harus meninggalkan posnya untuk melakukan pressing. Ya, jadi sebenarnya bukan gue membela Harry Maguire, tapi memang sialnya Harry Maguire yang mungkin karena terlalu seksi namanya untuk dikambing hitamkan, untuk diolok-olok, jadilah dia yang selalu jadi bahan media untuk disalahkan. Nah, di pertandingan ini juga para pemain United itu seolah nggak punya fighting spirit, nggak punya semangat untuk menang. Ya, sampai-sampai Bruno Fernandes itu ngomong bahwa yang membedakan United dan Liverpool di pertandingan ini adalah fighting spiritnya. Ya, Liverpool itu berjuang untuk sesuatu, berjuang untuk trofi. Sedangkan Manchester United itu nggak sedang memperjuangkan apa-apa. Bahkan 4 besar pun harusnya mereka punya semangat untuk memperjuangkan itu, tapi malah tidak sama sekali punya semangat itu. Inilah yang membuat Bruno Fernandes mengatakan bahwa ini bukan kesalahan 1-2 orang, tetapi semuanya, semua elemen, semua unit salah atas kekalahan yang memalukan ini. Dan sekali lagi Liverpool membuktikan bahwa tim yang dibentuk dengan visi yang jelas serta rekrutasi yang tepat dapat menciptakan ekosistem yang baik. Ya, hasilnya sudah terlihat beberapa tahun kebelakangan. Dulu mungkin 10 tahun para pendukung Manchester United bisa mengatakan bahwa tim terbaik Inggris adalah Manchester United. Tapi saat ini dengan perencanaan yang jelas, dengan visi yang baik, dengan rekrutasi yang baik dari semua elemen, rekrutasi terhadap pelatih, rekrutasi terhadap pemain, rekrutasi pelatih dan pemain yang menyesuaikan dengan visi dari klub, ingin dibentuk seperti apa klub ini, itulah yang membedakan Manchester United saat ini dengan Liverpool yang membuat gapnya terlalu jauh. Dan Manchester United itu terlihat seperti anak tunggal yang diberikan warisan yang banyak oleh orang tuanya, ya, tapi tidak bisa memanagenya, tidak bisa dikelola dengan baik sehingga lama-lama akan habis. Kekalahan ini membuat peluang Manchester United untuk finish di 4 besar masuk UCL di musim ke depan itu lambat laun mulai tertutup karena di pertandingan lainnya Arsenal menang melawan Chelsea di Stamford Bridge. Pertandingan ini menunjukkan bahwa Arteta memiliki adaptasi taktik yang sangat baik ya, dan menunjukkan bahwa Chelsea mulai kehabisan bensin dan mereka lack di creativity ya, kreativitas mereka itu sangat sangat kurang ditunjukkan di pertandingan kali ini karena melalui high press dan juga low block yang diperagakan oleh pasukan Arteta, Chelsea ini nggak bisa memberikan kesulitan membongkar pertahanan dari Arsenal dan tidak bisa memegang bola lebih lama. Pertandingan ini memang cukup sloppy ya, cukup ceroboh gitu. Ada banyak kesalahan passing, terutama di gol pertamanya di gol pertamanya Arsenal. Andreas Christensen melakukan kesalahan passing yang bisa dimaksimalkan oleh Nketiah ya.
Chelsea jelas tidak dapat menembus pertahanan Arsenal yang tadi sempat sempat gua singgung bahwa menerapkan defensive low block ya. Salah satu keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Arteta, dan Arteta juga melakukan atau menginstruksikan bahwa setiap pemainnya itu harus melakukan high press ya, yang membuat pemain Chelsea nggak bisa lama-lama megang bola. Dan tadi sempat saya singgung juga bahwa Nketiah yang mencetak gol pertama itu cukup bermain baik ya. Sangat klinikal kalau untuk seorang striker ya. Dua golnya itu tuh hasil dari koordinasi yang buruk dari pertahanan Chelsea. Tapi kalau tidak oportunis itu tidak akan bisa menjadikan gol ya. Dan selain Ketia yang mencuri perhatian dan bermain cukup baik itu adalah Elneny ya. Elneny ini bermain sebagai defensive midfielder. Dia tahu perannya, dia sangat aware akan posisi dari teman-temannya, posisi dia saat bertahan. Dia tahu harus kemana, dia tahu harus menutup siapa, dia tahu harus berbuat apa dalam hal defensif. Itu yang membuatnya memberikan keseimbangan di lini tengah dari Arsenal ya. Dia tahu posisi lawan ya, terlihat dari dia mampu menutup pergerakan dari Havertz dan Mount ya. Mount di babak pertama, Havertz juga di babak kedua juga yang masuk di babak kedua juga tidak bisa berbuat banyak, yang ditutup ruangnya oleh Elneny. Elneny juga membuat pemain Arsenal lainnya bisa lebih fokus untuk menutup area tanggung jawabnya sendiri gitu. Dan Elneny juga cukup baik dalam menghalau crossing dari Chelsea. Dan ngomong-ngomong soal crossing, Chelsea ini cukup banyak memberi umpan-umpan crossing ya di pertandingan ini, dan kalau menurut gue ini adalah salah satu bentuk frustasi dari sulitnya pemain Chelsea untuk membongkar pertahanan dari Arsenal. Minimnya kreativitas membuat mereka terus melakukan crossing yang gampang banget dipatahkan oleh pemain-pemain Arsenal. Dan sebenarnya masuknya Kai Havertz itu harusnya bisa memberikan kreativitas ya. Dia diharapkan dapat menciptakan peluang di lini tengah dan juga memberikan kesempatan untuk menciptakan peluang tadi di tengah pressing tinggi yang dilakukan oleh Arsenal. Karena Havertz ini sebenarnya punya kelebihan memainkan bola di ruangan sempit ya, di ruang-ruang sempit gitu. Dan harusnya Havertz dan Werner harusnya lebih sering untuk menusuk dengan melakukan dribble ke pertahanan Arsenal agar bisa membuka low blocknya Arsenal tadi ya, dan juga harus lebih sering memainkan kombinasi umpan 1-2 buat membuat mancing para defensifnya Arsenal yang sangat bermain disiplin itu, dan pelan-pelan membuka low blocknya Arsenal. Harusnya lebih sering dilakukan seperti itu. Sayangnya ini tidak berjalan baik, dan lagi-lagi opsi yang dipilih adalah memberikan crossing yang tidak efektif. Nah, kemenangan yang penting kalau menurut gue ini buat Arsenal karena dalam race di top 4 ya dengan Spurs ya, apalagi setelah 3 kekalahan beruntun Arsenal kemarin itu, ini membuat mental mereka naik lagi ya di tengah badai cedera para pemain Arsenal. Dan ini harusnya asa yang harus dijaga, performa yang harus dijaga Arsenal agar tetap bisa kembali ke habitatnya di UCL. Mungkin para pendukung Arsenal itu sendiri nggak ekspektasi mereka bisa menang di Stamford Bridge ya. Bahkan mungkin semalam banyak pendukung Arsenal, khususnya di Indonesia, yang nggak rela menukar waktu tidur mereka dengan menonton game ini. Oke, sekian lemparan ke dalam kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye.